Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sebuah program yang menjadi sarana untuk belajar dan mendalami kitab suci serta melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu bincang kita di Ngulik ini, dan pada episode ini kita akan mengulik Kejadian pasal 50 ayat 15-26. Tema kita, dapatkah iman memulihkan korban kekerasan? Ibu Pendeta Agatha Awijaya menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Jadi, Ibu, apa kabar? Baik, Ibu Pendeta Tika. Terima kasih loh ya menjadi narasumber di Ngulik Alkitab nih, yang kedua ini. Iya, sama-sama senang banget bisa kembali diberi kesempatan. Terima kasih. Sahabat, Ibu Pendeta Agatha saat ini melayani sebagai pendeta di GKI dengan basis pelayanan GKI Bandar Lampung. Karena itulah beliau tidak hadir bersama kita di studio, tapi terhubung via Zoom. Baik, sahabat, kita akan memulai ulikan kita dengan doa pembukaan dipimpin Ibu Pendeta Agatha. Silakan. Mari Pendeta Tika dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Dengan sukacita Tuhan, kami kembali datang untuk belajar dari firman Tuhan yang hari ini akan kami bahas bersama-sama. Ada banyak hal yang kami percaya dapat menjadi pembelajaran penting bagi kami dan sungguh bermanfaat bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohonkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran, hati, dan jiwa kami, agar kami dapat memahami apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman Tuhan hari ini. Di dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini dan diri kami. Amin. Amin. Baik, saya akan membacakan teks ulikan kita Kejadian pasal 50 ayat 15-26. Demikian, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian, matilah Yusuf, berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati Mesir. Nah, itulah yang akan kita ulik pada episode kali ini. Kita akan memulai ulikan kita langsung ke Ibu Pendeta Agatha yang menjadi narasumber. Semoga tadi juga para sahabat menyimak apa teks kita, bahwa situasi yang disampaikan dalam teks ini Kejadian 50 ayat 15-26 ini berkisar tentang sebuah peristiwa kematian Yakub, ayah dari Yusuf, dan juga ditutup dengan kematian Yusuf sendiri. Setelah kematian ayah mereka, Yakub,
ada ketakutan pada saudara-saudara Yusuf bahwa jangan-jangan nih Yusuf yang sudah mereka perlakukan, kita baca tentu pada pasal-pasal sebelumnya bahwa saudaranya ini melakukan beberapa hal yang menyakitkan atau jahat pada Yusuf. Nah, setelah bapak ayah mereka tidak ada, mulai terpikir nih, jangan-jangan nih Yusuf nih mau balas dendam nih. Nah, gimana nih menyelamatkan diri? Nah, tapi yang kemudian kita lihat bahwa Yusuf mau mengampuni mereka. Nah, pertanyaan saya membuka ngulik kita nih, Bu Pendeta Ageta. Topik kita adalah, dapatkah iman memulihkan korban kekerasan? Nah, dengan situasi yang tadi saya sampaikan di awal, dihubungkan dengan tema kita. Kenapa, Bu, kita harus melihatnya mulai dari kekerasan begitu loh? Dan kenapa ada iman di sana? Apa maksudnya nih, Bu? Ibu Pendeta Ageta mau bikin pusing kita atau gimana, Bu? Silakan. Iya, terima kasih Pendeta Tika. Tentu ini maksudnya bukan mau bikin pusing ya, kalaupun memang terjadi seperti itu bukan maksud saya. Jadi kenapa ini dilihat dari sudut pandang kekerasannya ya? Dan pertama memang perlu diakui bahwa teks ini adalah teks yang kaya. Kita bisa melihat ini juga dari sudut pandang yang lain gitu ya, tentang bagaimana seorang Yusuf misalnya pada akhir hayatnya percaya bahwa Allah memelihara dan seterusnya. Masih banyak angle lain yang bisa kita lihat. Tapi hari ini saya mencoba untuk melihat teks ini dari sudut pandang iman dan kekerasan gitu. Karena kalau saya lihat saat ini kan kita sebenarnya masih juga dalam situasi di mana kita terus-menerus berusaha menyudahi kekerasan yang terjadi dalam hidup ini gitu. Ini masih jadi isu yang jadi pergumulan kita bersama, dan tentu ada banyak upaya gitu. Bahkan sekarang kalau kita amati misalnya saja Menteri Pendidikan ya sudah mengupayakan supaya kekerasan itu disudahi di dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan juga bagian-bagian lain, aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat, itu semua berupaya untuk menyudahi kekerasan, karena memang ini adalah persoalan yang penting gitu. Dan dari teks ini saya seperti menemukan, dan saya juga mau ngajak kita semua sama-sama menemukan teman berdialog ya. Jadi kayaknya dari teks ini tuh kita dapat semacam teman bincang. Dan tentu firman Allah bukan berarti teman bincang yang biasa-biasa aja ya. Tentu ini teman bincang yang istimewa, yang darinya kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan kita begitu. Jadi rasanya ini akan menjadi pembelajaran yang penting dan masih sangat relevan buat kehidupan kita sekarang. Baik, oke. Saya membayangkan ketika mempersiapkan ngulik ini juga ya, membaca materi dari Ibu Pendeta Ageta begitu ya, saya terbayang oleh saya begini, relasi ini kan tidak berjalan secara smooth begitu ya, ada dinamika di dalamnya. Begitupun teks kita pada pasal-pasal sebelumnya menunjukkan ada dinamika yang luar biasa, intensitas di dalam hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, yang mau saya katakan kadang-kadang, terutama ketika hubungan berjalan tidak baik, ini harus butuh closure ya, untuk membuat semua perasaan-perasaan yang selama ini pertanyaan, kemarahan itu harus bisa diselesaikan. Nah, saya menangkap begini, Bu Pendeta, kisah Yakub dan Yusuf ini akan segera berakhir nih, karena ini pasal terakhir dari Kejadian nih. Israel akan memasuki sebuah babak baru kehidupan mereka. Tapi sebelum masuk ke babak baru ini, ya semacam adegan yang ditutup dulu nih, screen ini harus ditutup dulu, dan itu tentang Yusuf khususnya. Nah, karena itu saya ingin melanjutkan pertanyaan saya ke Bu Ageta. Bagaimana kita bisa memahami closure ini supaya memang nanti kita betul-betul bisa diantarkan ke babak baru itu untuk memahami babak baru Israel. Silakan. Oke, iya betul tadi Pendeta Tika sampaikan, ini jadi semacam penutup ya, kisah penutup dari kitab Kejadian. Dan ada yang menarik sebenarnya di sini, kalau kita merenungkan, kan kalau kita bayangkan kita jadi penulisnya ya, sebenarnya penulis itu punya beberapa pilihan
pilihan kisah untuk dijadikan closure kan. Maksudnya ada beberapa akhir bahagia di sini. Misalnya saja ketika Yusuf jadi orang kepercayaan Firaun, itu kan juga sebenarnya happy ending, dan sebenarnya penulis punya pilihan untuk mengakhiri kisah ini di sana. Atau juga ketika saudara-saudara Yusuf itu kembali ke Mesir gitu ya. Bukan kembali, pindah ke Mesir. Ya, pindah ke Mesir. Itu kan juga sebenarnya jadi akhir bahagia dari kisah kekerasan ini. Tapi pada akhirnya kita melihat sama-sama bahwa penulis itu memilih kisah Yusuf yang menyatakan pengampunan kepada saudara-saudaranya untuk menutup kisah kekerasan yang dialaminya sepanjang hidupnya gitu, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ini kan berarti ada sebuah pesan penting di bagian yang kita akan baca sama-sama, dan pesan penting ini bukan hanya menjadi simpulan yang mau dibawakan oleh penulis, tapi pesan penting ini juga menunjukkan bahwa kisah hidup Yusuf ini jadi pengantar yang penting ya, jadi narasi pengantar untuk menunjukkan salah satu kepercayaan, salah satu landasan iman atau teologinya bangsa Israel yang cukup esensial gitu, yang lewat kisah ini mau disampaikan oleh penulis. Itu nanti ada di salah satu bagian yang akan kita baca. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa melihat bagian ini dengan lebih jelas, saya mau mengajukan dua pendekatan dalam melihat teks ini. Yang pertama, tentu kita akan berfokus pada alur ceritanya ya, pada narasinya. Oleh karena itu kita perlu menggunakan, kalau bahasanya anak-anak teologi, kritik naratif. Kita melihat secara perlahan-lahan, secara mendetail, alur dari ceritanya si Yusuf ini sebagai leluhur Israel. Dan kemudian pendekatan yang kedua adalah, karena tadi kita sempat nyebut-nyebut tentang apa sih maksud penulis, kenapa penulis menggunakan ending yang ini, kita juga bisa menggunakan pendekatan kritik redaksi, di mana kita akan meneliti apa yang jadi agendanya penulis, apa yang mau disampaikan oleh penulis kitab ini, atau mungkin para penulis ya, jangan-jangan nanti kita ketemu beberapa, sehingga mereka memilih alur yang demikian, kemudian memilih ending yang demikian, dan memilih pesan yang nantinya kita akan temukan sama-sama. Oke, berarti kita akan Pendeta Agyeta akan mengajak kita untuk melihat dengan dua pendekatan, kritik naratif dan kritik redaksi. Saya tidak tahu dengan para sahabat, tapi rasanya saya tidak sabar, jadi saya langsung aja ke Ibu Pendeta Agyeta. Jadi kita mulai dari mana ini Bu untuk melihatnya ini? Kritik naratif dulu atau redaksi dulu? Silakan Bu. Iya, kita akan mulai dengan kritik naratifnya dulu ya. Kita akan lihat alurnya dulu, dan kemudian nanti kita juga akan perhatikan maksud penulis gitu. Dan dari dua pendekatan ini harapannya kita bisa menjawab setidaknya beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, harapannya setelah nanti kita selesai dari sesi ngulik Alkitab kali ini, kita tahu bagaimana kitab suci kita menceritakan Yusuf sebagai korban kekerasan ya, karena kita nggak boleh menyangkali peristiwa ini. Kalau kita menyangkali peristiwa ini, sama saja kita nggak berpihak pada korban gitu. Dan tujuan kisah ini diceritakan kan untuk dilihat, bukan untuk disangkal ya. Dan kita akan memperhatikan apa saja kekerasan yang dialami dan diterima Yusuf selama dia hidup. Dan bagian ini rasanya akan jadi bagian yang cukup related dengan kehidupan kita, karena kalau bicara soal kekerasan zaman sekarang dan bicara tentang keseriusan menghadapinya, kita akan nemuin bahwa kayaknya memang ada banyak kekerasan yang terjadi sekarang gitu. Dan kalau bicara korban kekerasan, jangan-jangan kita bukan bicara tentang orang lain, tapi juga tentang diri kita sendiri, betul. Dan yang kemudian harapannya dari kita mempelajari teks ini sama-sama, yang kedua kita juga bisa menemukan kenapa sih kok suaranya Yusuf nggak diperdengarkan di bagian di mana dia menjadi korban kekerasan dari perlakuan saudara-saudaranya. Nanti kita lihat sama-sama kalau ternyata penulis ini juga kayaknya nggak kasih ruang buat Yusuf itu mengutarakan
teriakannya atau rontaannya atau tangisannya ketika dia dijual gitu. Dan kenapa penulis melakukan itu? Sebenarnya apa tujuannya? Itu juga nanti kita akan dalami sama-sama. Dan yang terakhir tentunya kita mau lihat bahwa berdasarkan pesan teks itu apa yang jadi penyebab Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Adakah imannya terlibat di sana? Dan juga bagaimana akhirnya iman itu, kalau memang betul iman ya yang menyebabkan ini, bisa membuat Yusuf itu mau mengampuni dan juga menanggung hidup saudara-saudaranya ke depan. Oke, menarik sekali bahwa dimulai dari kritik naratif begitu, dan kita akan melihat berdasarkan beberapa pertanyaan. Supaya penjelasan Ibu Pendeta Gita tidak terputus, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya, Pendeta Mestika Hulu, dan bersama narasumber kita Ibu Pendeta Agita Wijaya yang tersambung melalui Zoom. Kita sedang mengulik Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 26 dengan tema dapatkah iman memulihkan korban kekerasan. Tadi di segmen pertama kita sudah diantarkan untuk melihat bahwa diantarkan untuk memahami bahwa teks kita akan dilihat dalam dua pendekatan, kritik naratif dan redaksi. Dan tadi Ibu Pendeta Agita juga sudah memberikan sudah mulai mengulas bahwa akan ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab, dan mengingatkan para sahabat sekalian, tadi Ibu Pendeta Agita mengatakan bahwa ada 3 fokus yang akan kita lihat dalam ngulik kali ini. Kita akan melihat bagaimana kekerasan dialami Yusuf begitu. Lalu mengapa suara Yusuf ini tidak terdengar, bungkam begitu ya. Dan pasti bikin kita gregetan kalau kita perhatikan betul-betul ya. Dan ternyata Yusuf yang mengalami kekerasan ini kemudian memberikan pengampunan. Nah, tidak berlama-lama, saya mau langsung tanya ke Ibu Pendeta Agita. Nah, kekerasan apa saja yang dialami Yusuf ini, Bu? Karena kalau saya bayangkan kayaknya saya udah marah-marah kalau saya nih, tapi Yusuf ternyata enggak. Silakan, Bu. Ya, kekerasan apa saja yang dialami Yusuf? Karena banyak, jadi mari kita mendaftarkannya satu-satu ya. Kalau kita lihat dari awal, sebenarnya kisah ini kan dimulai dari tentang penulis yang mau menyampaikan tentang daftar keturunannya Yakub, lalu apa saja yang mereka alami gitu. Dan kita mengenal sosok Yusuf itu sebagai anak kesayangannya Yakub ya. Karena dia lahir dari istri yang paling dikasihinya, dikasihi Yakub, yaitu Rahel. Dan ia lahir ketika Yakub itu usianya sudah tua. Dan awal dari berbagai kekerasan yang dialami oleh Yusuf ini sebenarnya kan adalah kebenciannya saudara-saudara Yusuf ketika mereka mengetahui bahwa Yakub itu ternyata paling mengasihi Yusuf dibanding anak-anaknya yang lain. Dan hal itu ditunjukkan dari Yakub yang memberikan jubah maha indah kepada Yusuf, dan juga kelihatan gitu kayaknya yang paling dipercaya ini kok kayaknya Yusuf, karena dia suka ceritain kejahatan saudara-saudaranya juga ya. Jadi sebenarnya ada cepu-cepunya juga Yusuf ini. Tapi mungkin supaya kita lebih clear melihat ini, bolehkah Kak Tika membacakan Kejadian 37 ayat 3-4? Di situ ada bukti bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf.
Baik, saya membacakan Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Wow, didiamkan ya. Ya, jadi dari situ ya kita bisa melihat bahwa sebenarnya tindak kekerasan ini ya, nyuakin, pengabaian ini juga ada sih alasannya gitu. Jadi si saudara-saudaranya Yusuf ini pun juga melakukannya bukan karena mau aja gitu, bukan karena iseng aja, tapi ada sesuatu di balik itu semua, yaitu kebencian mereka yang diakibatkan sikapnya Yakub yang pilih kasih gitu. Dan dari sini diharapkan kita bisa melihat dua-duanya secara fair ya. Di satu sisi Yusuf memang juga kasihan, dan di sisi lain saudara-saudaranya juga melakukan itu karena satu alasan. Dan kebenciannya mereka ini kan makin memuncak ketika Yusuf itu mulai menceritakan mimpinya gitu ya. Dia sampai di pasal berikutnya itu disebut sebagai tukang mimpi. Itu juga bullying kan sebenarnya ya. Karena dia nyeritain bahwa di dalam salah satu mimpinya ada beberapa berkas gandum milik saudara-saudaranya dan milik dia, dan saudara-saudaranya itu berkas gandumnya menyembah ya, seperti bersujud menyembah Yusuf, dan disitulah semakin memuncak sehingga akhirnya terjadilah bentuk kekerasan yang pertama, yaitu pengasingan ya, alienasi. Dia seperti dikucilkan, dan ini tandanya bisa kita lihat dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 13. Saya boleh minta tolong ya Kak? Baik. Kejadian 37 ayat 12 dan 13. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sichem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sichem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Baik. Jadi di sini kita lihat bahwa Yusuf itu sudah nggak lagi bareng-bareng menggembalakan domba dengan kakak-kakaknya. Kalau kita bandingkan dari Kejadian 37 ayat 2, di situ masih dikatakan dia sering bersama-sama dengan saudara-saudaranya itu menggembalakan kambing domba. Jadi yang awalnya bareng-bareng, saat itu jadi Yusuf nggak ikut. Nah, ini kan sebenarnya sering terjadi ya, bahkan sampai hari ini gitu. Bukan cuma di kalangan anak-anak, meskipun yang biasanya berani ngomong itu anak-anak, tapi juga orang dewasa. Ketika kita misalnya di kantor atau di tempat kita bergaul, di tongkrongan atau dimanapun, kita yang tadinya bareng-bareng, terus karena satu dan lain hal gitu ya, karena kebencian, akhirnya kita jadi disendiriin, itu kan rasanya juga nggak nyaman ya. Di-exclude ya. Iya betul, kayak nggak diajak main gitu. Nah itu kan ternyata juga salah satu bentuk kekerasan, dan ini yang dialami oleh Yusuf. Itu bentuk kekerasan yang pertama. Kemudian di dalam Alkitab juga ditunjukkan bahwa mereka udah nggak mau lagi menyapa Yusuf dengan ramah. Tadi kita baca ya. Jadi ini perlakuan ini sebenarnya semakin membuat Yusuf merasa tidak disambut gitu. Mereka nggak welcome ketika Yusuf datang. Dan akhirnya semakin nyatalah pengasingan itu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat ada bentuk kekerasan berupa percobaan penganiayaan. Nah ini yang agak parah ya. Kita bisa melihat bahwa itu terjadi ketika para saudara Yusuf itu bermufakat untuk membunuh dia. Catatannya ada di Kejadian 37 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan ya. Baik, Kejadian 37 18 sampai 20. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat tukang mimpi itu, ia datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Wow. Sudah diasihkan sekarang percobaan pembunuhan ya? Penganiayaan. Dan ini benar-benar tindak kekerasan yang berbahaya ya. Kayaknya di berbagai
budaya kan pembunuhan itu juga nggak dibenarkan gitu, termasuk juga di dalam budaya Israel pada saat itu. Jadi kalau kita bilang oke, sekarang percobaan penganiayaan itu dianggap salah, zaman dulu dianggap salah nggak? Zaman dulu pun demikian gitu. Jadi ketika kita perhatikan di dalam hukumnya bangsa Israel, pertumpahan darah itu kan termasuk satu tindakan yang dianggap kekejian oleh Allah ya. Bahkan ada hukum di mana kalau ada seorang yang tidak bersalah yang darahnya ditumpahkan, orang-orang di sekitarnya, biasanya kaum keluarganya, itu harus menuntut balas gitu. Dan ada satu orang yang biasanya diminta untuk menjadi penebus. Jadi sebenarnya istilah Yesus penebus itu tuh awalnya tuh dari kebudayaan ini juga. Penebus ini dulunya bukan seperti kita melihat Yesus juru selamat ya, tapi penebus ini lebih menjadi orang yang menuntut keadilan ketika ada salah satu anggota keluarganya yang terbunuh meskipun dia tidak bersalah gitu. Dan kenapa harus ada penebus? Karena kalau misalnya darah orang tidak bersalah itu ditumpahkan dan orang-orang di sekitarnya tidak melakukan apa-apa, itu Allah yang marah. Jadi itu seakan-akan menjadi tindakan yang nggak menghormati Allah ketika ada orang yang tidak bersalah, kemudian mengalami penderitaan, dibunuh, dan tidak ada yang menyelesaikan perkara ini. Jadi diutuslah biasanya penebus untuk menuntut apa yang menjadi bagian dari keluarga orang yang dibunuh itu gitu ya. Dan di sini biasanya yang jadi penebus itu kan kaum keluarga. Jadi bayangkan kalau ternyata yang membunuh itu bukan orang lain tapi kaum keluarganya sendiri. Nah, disinilah sebenarnya yang menjadi tindakan yang sungguh-sungguh tidak diperkenankan gitu pada zaman itu. Kalau kita bandingkan dengan kisahnya Kain dan Habel misalnya, kan pada saat itu juga Habel dibunuh oleh kakaknya sendiri kan. Di sini kita bisa melihat bagaimana sikap Allah gitu, apa yang dilakukan Allah, di mana dia ketika pembunuhan semacam ini terjadi. Ketika Kain membunuh Habel, Allah waktu itu kan juga tidak tinggal diam kan. Allah bertanya ke Kain, di mana adikmu? Dan ketika Kain menjawab, emangnya saya penjaga adik saya gitu ya. Allah langsung mengatakan darah adikmu yang tertumpah itu berteriak kepadaku. Jadi di sini ketika tidak ada seorang penebus dari keluarga yang biasanya menuntut balas untuk tindakan pembunuhan yang terjadi, itu Allah sendiri yang turun tangan loh. Dan itu yang menjadi kepercayaan bangsa Israel pada masa itu. Jadi bisa kita bayangkan bahwa percobaan pembunuhan ini pada masa itu pun tidak dibenarkan. Makanya Ruben kan waktu itu mengatakan janganlah kita tumpahkan darah adik kita gitu ya, karena memang dia tahu ini bukan sesuatu yang benar untuk dilakukan. Dan dari situ akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur ya, sumur yang kering gitu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, habis masukin Yusuf ke dalam sumur, kakak-kakaknya pergi makan lagi, seakan tidak terjadi apa-apa. Jadi mereka menganiaya adik yang mereka benci, mereka masukkan ke sumur, habis itu mereka pergi makan tanpa merasa bersalah. Ini bentuk kekerasan yang kedua. Saya lanjutkan lagi. Silakan. Ya, nah belum sampai di akhir gitu ya, masih ada bentuk kekerasan berikutnya yang dialami oleh Yusuf, yaitu eksploitasi. Dan ini juga masih terjadi sampai hari ini ya, perdagangan manusia, human trafficking. Meskipun orang zaman dulu melihat perdagangan manusia ini berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang karena ada hak asasi manusia, segala bentuk perdagangan memang tidak diperbolehkan. Sementara zaman dulu masih ada sistem budak yang memperbolehkan orang-orang tertentu kayak dibeli ya, diperdagangkan. Tapi tetap saja di dalam tradisi bangsa Israel sendiri, ini kan Yusuf kan orang Israel ya, jadi kita melihat dari tradisinya mereka. Ini pun tidak dibenarkan gitu, karena sejak awal mereka tuh percaya bahwa sesama saudara itu tidak boleh memperbudak saudaranya. Bahkan misalnya nih dalam kasus yang sangat ekstrim, ada 2 orang saudara dan si adik misalnya punya banyak hutang kepada kakaknya yang dia sudah tidak bisa balas. Apa yang harus dilakukan oleh kakak beradik sebagai seorang Israel yang taat?
bukannya kakaknya harus memperbudak adiknya, tapi kakaknya harus membebaskan hutang adiknya kan. Jadi kultur itu masih juga punya nilai yang sama, bahwa tidak boleh ada yang diperbudak di sana. Tapi Yehuda justru mengusulkan supaya Yusuf dijual aja. Jadi yaudahlah, kalau dia mati kan kita nggak untung nih, kita jual aja dia, kan nanti kita dapat untungnya. Akhirnya seorang Yusuf mengalami eksploitasi ya. Dia diperdagangkan, dari keberadaannya para saudaranya itu mengambil keuntungan, dan itulah bentuk kekerasan yang berikutnya, yang ketiga. Belum selesai, masih ada satu lagi. Silakan dilanjutkan. Banyak ya? Ya, dan mungkin dari sini kita juga sama-sama bisa melihat berarti ya, bahwa sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab itu hidupnya nggak bahagia semua juga kok. Gitu. Mereka juga sama dengan kita, bahkan ada yang mengalami yang lebih parah dari kita, dan kita bisa belajar dari mereka tentang iman. Mungkin saya menyela dulu sebelum Bu Geta melanjutkan. Tadi sebenarnya saya sudah tertarik ini, saya senyum-senyum, tapi mumpung ada jeda, jadi gini. Salah satu yang dialami oleh Yusuf, dan saya pikir itu sangat-sangat relate dengan kita, bahwa silent treatment. Tadi itu saya ingat di 37 ayat 4 dikatakan bahwa mereka tidak mau lagi menyapanya dengan ramah. Dan saya kira di hari-hari ini kita dalam relationship apapun sering ya silent treatment, dan itu ternyata malah itu merusak juga, dan itu sebuah kekerasan. Mungkin kita pikir ya udah diamin dulu deh, padahal itu kekerasan ya. Iya betul, soal ngediemin ya. Kalau memang kita ngediemin karena butuh waktu, karena kita lagi kesel, it's okay lah. Maksudnya itu berarti kita yang sedang minta ruang untuk diri kita sendiri ya. Tapi kalau dengan sengaja sampai akhirnya dia kok merasa sendirian, ya harus diakui itu kekerasan juga. Ini yang terakhir, Kak Tika. Jadi bentuk kekerasan terakhir ini bukan dilakukan oleh para saudaranya, tapi ini dilakukan oleh istri Potifar yang saat itu menjadi majikannya Yusuf ya. Dan rasanya bentuk kekerasan yang ini mungkin tentu bukan bermaksud stereotip juga, karena ada juga laki-laki yang mengalaminya. Ini akan membuat banyak perempuan merasa related gitu. Dan yang menarik, kisah ini kan menunjukkan bahwa korbannya bukan perempuan. Jadi kita semua sama punya peluang untuk mengalaminya, yaitu pelecehan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika Yusuf itu sudah menjadi salah satu orang kepercayaannya Potifar gitu ya, dia kerja memang awalnya sebagai budak, tapi karena sikapnya baik, kemudian bisa dipercaya, akhirnya dia jadi salah satu bawahan yang dipercaya. Dan Potifar waktu itu katanya sedang pergi gitu ya, ninggalin rumah, hanya ada istrinya menggoda Yusuf. Di sini sebenarnya ada relasi kuasa yang bermain gitu ya, yang nggak setara, dan relasi kuasa itu dimainkan oleh istri Potifar karena dia sebagai pihak yang lebih berkuasa di sini, meskipun dia perempuan dan Yusuf laki-laki. Karena biasanya kita berpikir perempuan itu lebih lemah gitu ya, selalu yang jadi korban. Kalau laki-laki pasti udah nggak mungkin nggak jadi yang pelakunya gitu. Tapi di sini kita melihat ada relasi kuasa yang lain, yaitu si istri Potifar itu kan jadi majikannya, dan levelnya Yusuf sebagai budak akhirnya di bawah dia. Dan ketika dia punya keinginan gitu ya untuk waktu itu berarti kalau boleh disampaikan ya memperkosa Yusuf, ya dia melakukannya karena dia punya kuasa, sementara Yusuf menolak. Dan pada saat inilah baru suara Yusuf diperdengarkan. Jadi kalau kita perhatikan dari 3 kekerasan sebelumnya, itu Yusuf belum ngomong apa-apa, setidaknya belum dituliskan oleh penulis teks Alkitab. Dan di sini Yusuf baru bilang tidak gitu ya, karena juga dia merasa bahwa ini bukan tindakan yang benar, Allah tidak berkenan dengan tindakan itu. Akhirnya dia pun lari dari istri Potifar, dan karena istri Potifar sanggup ya, karena dia punya kuasa, dia justru memutarbalikkan ceritanya. Jadi seakan-akan Yusuflah yang mau memperkosa dia. Dan karena stereotip masyarakat zaman itu juga mungkin, lagi-lagi ya, kalau laki-laki itu pasti predator gitu ya, akhirnya jadi kayak terbenarkanlah pengakuannya istri Potifar ini.
Dan karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Oke. Penderitaan Yusuf itu banyak sekali, dan tentu kita sembari mendengarkan penjelasan dari Ibu Pendeta Ageta, tentu kita bisa juga melihat ya hal-hal apa mungkin saja. Tadi di awal Ibu Pendeta Ageta mengatakan mungkin kita bukan hanya sekedar membaca sekarang, tapi kita juga mengingat bahwa bisa jadi kita pernah menjadi korban, atau jangan-jangan kita juga menjadi pelaku. Jadi kita akan lanjutkan ulitan kita setelah pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Ibu Pendeta Ageta Wijaya. Kita sedang mengulik Kejadian pasal 50 ayat 15-26 dengan tema Dapatkah Iman Memulihkan Korban Kekerasan? Kita melanjutkan ulikan kita yang sekarang sudah berada di segmen ketiga dan terakhir. Dan sementara itu silakan jika ya sahabat ingin berkomentar atau berinteraksi dengan kami di kolom yang tersedia. Baik, saya kembali ke Ibu Pendeta Ageta. Tadi Ibu Pendeta sudah menjelaskan bahwa beberapa peristiwa kekerasan yang dialami oleh Yusuf ini, dan sementara Ibu menjelaskan itu, saya bisa merasakan bahwa penderitaan Yusuf ini bukan hanya berat ya, tapi ini beruntun gitu, kayak gak habis-habisnya gitu, dan berlangsung lama. Satu selesai, muncul lagi yang lain, dan itu melelahkan ya. Kita sendiri aja merasakan bahwa pandemi yang kita rasakan misalnya, itu tidak terlalu lama, tapi kita udah bikin kesel dan lain-lain. Nah, tapi ada yang menarik saya kira dalam seluruh rangkaian perjalanan hidup Yusuf yang diwarnai oleh penderitaan yang tidak mudah itu, bahwa Yusuf ini gak ada sungut-sungutnya, gak mengeluhnya. Kita aja di pandemi udah kesel gitu ya, udah ada gimana sih kapan selesainya. Dan kata lain bahwa suaranya hampir tidak terdengar. Nah, pertanyaan saya ke Bu Ageta membuka segmen ketiga ini, sekuat itukah Yusuf, Bu Pendeta? Mungkinkah ada manusia yang tidak mengeluh dalam penderitaannya, di silent treatment begitu, diasingkan, dialienasi, di mengalami pelecehan, masuk penjara dan lain-lain begitu? Kita mengingat Musa, Yeremia, Ayub, dengan tokoh lain pemazmur, mereka mengeluh begitu. Bahkan kalau kita mengingat Elisa misalnya, Elia bahkan mengatakan, udah Tuhan aku mau mati aja begitu karena penderitaannya. Benarkah Yusuf ini sekuat itu, setangguh itu sampai dia tidak ada keluhan sama sekali? Ini apa sih Bu yang terjadi? Iya, jadi kalau kita bertanya-tanya apakah Yusuf sekuat itu, tentu enggak ya. Tapi sebenarnya jawaban ini akan membuat kita punya pertanyaan berikutnya gitu. Jadi kenapa kok suaranya Yusuf nggak diperdengarkan? Yang lebih sedih lagi Kak Tika, sebenarnya Yusuf itu menjerit-jerit loh, maksudnya meronta-ronta juga loh ketika dia dijual, dan itu tidak kita ketahui dari mulut Yusufnya langsung, tapi dari mulut orang-orang yang justru melakukan kekerasan itu. Jadi ibaratnya kita tahu si korban ini minta tolong karena pelakunya ngasih tahu, maksudnya karena pelakunya mengakui bahwa waktu itu dia minta tolong, dan itu tercatat di Kejadian 42 ayat 21, yaitu ketika kakak-kakaknya itu sudah sampai di Mesir ya, mau membeli makanan dari sana, tapi kemudian Yusuf karena mengenali mereka, Yusuf minta salah satu ditahan
dan mereka menjemput Benyamin. Di situ kan mereka galau-galau gitu ya. Aduh gimana nih? Jangan-jangan ini gara-gara kita dulu pernah melakukan kekerasan sama adik kita. Disitulah baru kedengeran suaranya Yusuf. Boleh minta tolong dibacakan Kak? Kejadian 42 ayat 21. Saya bacakan Kejadian 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Wow, sebenarnya dia nggak diam-diam banget ya. Justru berteriak. Betul. Dia malah minta belas kasihan ya dari si pelaku kekerasan. Tapi ternyata pelakunya nggak mempedulikan itu. Dan penulis tidak mencatat itu, dan baru mencatatnya dari pengakuan pelaku nih ibaratnya. Nah, kalau kita membaca seperti ini kan rasanya kok kayaknya penulis ini nggak fair banget sih gitu ya. Kenapa kok akhirnya Yusuf itu malah yang harusnya jadi korban yang suaranya diangkat malah diabaikan gitu. Tapi mungkin dari sini kita bisa menerima bahwa bukan itu yang mau disampaikan oleh penulis gitu ya. Terlepas dari adil atau tidaknya dia mengemas teks ini, tapi berarti kita bisa menerima ada yang lain yang mau disampaikan. Dan kalau tadi Kak Tika sampaikan, apakah Yusuf sekuat itu gitu ya? Apakah dia benar-benar jadi korban yang mengampuni gitu ya? Apakah tidak ada dendam di hatinya? Di dalam Alkitab memang nggak pernah disebutkan Yusuf mendendam, tapi sebenarnya dari perlakuan dia ke saudara-saudaranya ya, dan ini jarang dibahas memang. Kalau kita mau lihat secara fair, ada juga kok bagian di mana Yusuf tuh ngisengin saudaranya gitu. Jadi di bagian ini meskipun nggak setimpal ya, karena dia dulu mau dibunuh, tapi ada sedikit situasi di mana Yusuf tuh kayaknya agak ngerjain gitu dalam tanda kutip. Itu kita bisa amati di Kejadian 42 ayat 1 sampai 2 dan 4 sampai 5. Boleh dibacakan Kak? 42 atau 44? Sorry, 44. Baik. Ya. Baik, saya bacakan Kejadian 44 ayat 1 dan 2, kemudian 4 dan 5 ya. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat mereka dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatlah seperti yang dikatakan Yusuf. Saya lanjut ya. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya. Berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang biasa tuanku pakai untuk minum, dan yang biasa dipakai untuk menelaah? Kamu telah berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Wah, ini table has turned ya. Ini berbalik nih. Ngerjain. Yusuf kayak menggunakan kesempatan dengan baik ya berarti ya. Yeah. Dan tentu ini maksudnya Yusuf kan di akhir kita juga bisa tahu bahwa bukan sekadar untuk ngerjain, tapi dia juga mengetes ya. Betul, dan dia pengen orang tuanya juga sampai ke Mesir ya. Maksudnya lewat jalan-jalan yang meresahkan hati saudara-saudaranya ini, Yusuf juga sedang mencari cara supaya mereka bisa berkumpul sama-sama di Mesir gitu. Tapi ya kita harus mengakui bahwa ada bagian di mana dia juga udah cukup puas kali ya ngerjain saudara-saudaranya. Bikin mereka jantungan. Betul. Dan ini di sini, ini saya sampaikan di sini aja ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Israel memandang keadilan sebenarnya. Kita kan punya beberapa konsep tentang keadilan ya. Ada 4, tapi diantaranya 2 yang mau saya bandingkan itu retributive justice dan restorative justice. Jadi apa bedanya 2 ini? Retributive justice itu adalah keadilan di mana orang yang melakukan kejahatan itu mendapat ganjaran setimpal. Jadi kalau dia hancurin seseorang, harusnya dia dapat ganjaran, dia dihancurkan juga gitu. Tapi kalau kita bertahan dengan retributive justice, itu sama seperti perkataannya Mahatma Gandhi ya, kalau mata ganti mata, seluruh dunia ini jadi buta.
Betul. Dan yang mau disampaikan oleh orang Israel tentang iman mereka kepada Allah yang mencintai keadilan, itu bukan retributive justice, tapi restorative justice kan. Dari sini kita bisa lihat, yaitu keadilan yang diberikan supaya pelaku kejahatan itu jera, bertobat, dan kemudian kembali menjadi baik. Makanya nama lain dari restorative justice ini corrective justice. Kita mengoreksi tindakan-tindakan salah yang dilakukan orang lain supaya orang itu tidak melakukannya lagi gitu. Dan yang dilakukan Yusuf ini cukup bikin jantungnya kakak-kakaknya ini berdegup-degup seperti tadi Katika bilang ya, tapi nggak untuk menghancurkan mereka juga kan. Karena pada akhirnya dia tetap ingin saudara-saudaranya berkumpul bersama di Mesir. Dan dari sini kita juga bisa lihat bahwa ternyata Yusuf juga nggak perfect amat seperti yang tadi Katika sampaikan, karena ya dia juga punya kelemahan gitu. Dan memang meskipun di sini yang dibawa-bawa sebagai figur protagonis ini adalah Yusuf, tapi sesungguhnya bukan Yusuf lah yang mau jadi pemeran utama di dalam kisah ini. Dari situ kita bisa lihat nanti ya bahwa penulis itu memang sengaja nggak panjang-panjang di suaranya Yusuf, dan juga tidak memberhentikan kisah ini pada saat Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun. Itu karena penulis mau menyampaikan bahwa kisah ini bukan cuma tentang Yusuf, tapi kisah ini adalah tentang penyertaan Allah di dalam perjalanan kehidupannya. Menarik sekali ya bahwa penderitaan Yusuf karena ini kita bicara tadi pendekatannya kritik naratif dan kritik redaksi juga, bahwa kita melihat dari pemaparan yang disampaikan, ulasan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Geta, bahwa penulis ini tidak memusatkan perhatiannya pada penderitaan Yusuf. Bukan berarti itu tidak penting, dan ini tentu saja tidak boleh, saya kira Bu Pendeta Geta, tidak boleh menjadi sebuah pembenaran bagi kita untuk juga berpura-pura tidak melihat korban, penderitaan korban. Bukan itu maksudnya, tapi ada yang jauh lebih penting yang disampaikan oleh penulis. Nah, saya tidak mau mengambil alih penjelasan Ibu Pendeta Geta. Nah, penulis ini tidak mau tidak memperhatikan secara khusus penderitaan Yusuf, bukan karena tidak penting, tapi ada maksud lain yang jauh lebih penting. Nah, apa maksud yang lebih penting itu, Bu Pendeta? Silakan. Ya, jadi kalau kita amati khususnya dari bagian kita ya, di mana Yusuf itu diceritakan mengampuni saudara-saudaranya, dan bahkan kita bisa melihat bahwa di ayat 20 ya, di Kejadian 50 tadi, itu dinyatakanlah apa sebenarnya jadi simpulan cerita ini. Kita akan lihat bahwa ternyata memang ini soal Allah, ini bukan soal Yusuf. Katika boleh minta tolong baca satu ayat itu ya. Keluaran 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, jadi ini sebenarnya jadi statement simpulan nih dari kisah tentang Yusuf yang menjadi salah satu bapak leluhur Israel gitu. Dan kenapa bisa ini jadi statement yang sebenarnya mau digarisbawahi gitu, mau jadi simpulan, karena ini menunjukkan teologinya orang Israel pada saat itu gitu. Jadi kalau kita amati gitu ya dari teks tentang Yusuf ini, mungkin ada yang percaya bahwa seluruh kitab Kejadian sampai kitab kelima itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh satu orang, yaitu Musa gitu ya. Tapi kalau dari teori kritik redaksi itu kan sebenarnya teks kitab suci itu terus-menerus diedit, diperbaharui, dan kisah ini kemungkinan ya punya pengaruh juga dari zaman pemerintahannya Raja Salomo, di mana orang-orang pada zaman itu sangat-sangat mengagumi literatur kebijaksanaan. Makanya Amsal, Pengkhotbah itu terkenal banget pada zaman itu gitu ya. Dan kisah ini itu kalaupun bukan ditulis pada masa itu, tapi mendapat pengaruh ya, mungkin diedit pada oleh orang yang hidup pada masa itu. Dan kalau kita perhatikan juga dari contoh-contoh misalnya penyebutan nama Allah yang beragam, ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang Allah. Kalau dari Kejadian 37 sampai 50, kita bisa perhatikan sebenarnya yang nulis ini
punya berbagai pandangan berasal dari berbagai kaum Israel. Jadi kita bisa lihat bahwa Israel itu juga diverse ya, bukan hanya satu kaum aja, tapi pesamaan dari seluruh kaum itu adalah bahwa mereka sama-sama percaya bahwa Allah lah yang menyertai perjalanan para leluhur mereka sampai akhirnya mereka bisa sampai ke tanah perjanjian begitu. Dan agendanya penulis itu kan di samping agenda politis tentunya untuk jelasin kenapa sih yang tadinya bangsa Israel, maksudnya Yakub ya, sudah sampai di Kanaan, kenapa balik ke Mesir lagi, apa cerita yang mendasari itu, dan inilah sebenarnya ceritanya. Tapi juga kan ada agenda teologis di sana yang mau menyampaikan bagaimana Allah itu menyertai mereka dan bahkan sanggup mereka-rekakan kejahatan menjadi kebaikan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ada satu hal yang rasanya menarik untuk saya bagikan, boleh ya Kak ya, saya bagikan di sini. Jadi Silakan. Ini saya juga udah berkali-kali gitu ngajakin anak-anak muda untuk diskusi tentang ini, termasuk anak-anak katekisasi, karena ini seru dan setiap kali saya kasih statement ini, maksudnya saya lemparkan pernyataan ini, saya selalu dapat jawaban yang makin hari itu makin menarik. Ini tentang segitiga abadi yang pernah mungkin teman-teman filsafat keilahian pelajari, yaitu tentang Allah dan eksistensi kejahatan. Jadi ada 3 statement yang katanya itu nggak bisa tiga-tiganya dipertahankan secara bersamaan. Yaitu yang pertama, Allah Maha Kuasa. Statement kedua itu Allah sepenuhnya baik, dan statement ketiga itu kejahatan ada di dunia. Rasanya 3 ini kayak nggak bisa dibawa sama-sama kan, justru nggak bisa dibawa sama-sama kan. Biasanya harus ada satu yang dikorbankan. Contoh misalnya kita bilang kalau Allah itu berkuasa dan Allah itu baik. Terus kenapa ada kejahatan? Kalau Allah itu berkuasa dan dia sepenuhnya baik, dia harusnya bisa dong memusnahkan kejahatan dengan kemahakuasaannya. Tapi kenapa ada? Dibalik lagi misalnya, statement pertama dan ketiga yang dipertahankan. Allah itu maha kuasa, kejahatan itu ada. Berarti kita harus merelakan bahwa Allah sepenuhnya baik. Karena dia maha kuasa tapi membiarkan kejahatan itu ada. Nah, sebaliknya, Allah itu baik, tapi kejahatan itu ada. Berarti jangan-jangan dia nggak maha kuasa, makanya dia nggak bisa menghapuskan kejahatan itu, gitu kan. Karena dia baik doang, tapi dia sebenarnya ya hopeless juga, gitu. Jadi akhirnya seperti itu statementnya kan. Nggak cukup powerful. Iya, jadi kayak Allah tidak cukup maha kuasa untuk menghapuskan kejahatan. Tapi dari kisahnya bangsa Israel, khususnya kisahnya Yusuf ya sebagai bapak leluhurnya ini, dan kesimpulan yang diambil dari teks ini, kita kayak dapat satu pemahaman, satu teologinya bangsa Israel yang ditawarkan untuk menjawab isu ini gitu. Yakni bahwa orang Israel percaya Allah itu maha kuasa, orang Israel percaya Allah itu baik, orang Israel tahu kejahatan itu ada, tapi orang Israel juga percaya bahwa Allah yang maha kuasa dan baik itu sanggup mereka-rekakan kejahatan untuk kebaikan. Dan disinilah kita bisa dapat teman dialog yang sangat kaya akan pembelajaran ya. Firman Tuhan ini jadi mengingatkan kita bahwa oke, kejahatan itu ada, kekerasan itu ada. Tapi dengan iman kita, kalau kita percaya, kita bisa meyakini bahwa Allah itu mereka-rekakannya untuk kebaikan kita juga. Oke, itu luar biasa ya, bahwa tadi Pendeta Gita menjelaskan bahwa ini teologi yang membantu bukan hanya orang Israel, tapi membantu kita memahami bahwa Allah ini maha kuasa, tapi kita juga melihat kenyataan bahwa kejahatan itu, penderitaan, ketidakadilan ada, dan inilah justru mau menjawab bahwa itu bukan karena Allah kurang maha kuasanya, justru kejahatan itu dipakai, teologi yang tadi saya baca di 50 ayat 20, katakan untuk digunakan Allah justru untuk mendatangkan kebaikan. Artinya justru dalam kejahatan juga kita bisa melihat kemahakuasaan Allah. Oke, saya lanjutkan topik yang menarik ini. Bu Pendeta, saya memang karena kita hidup di zaman now ya, jadi para pemirsa juga mungkin pernah sekali dua kali mendengar atau menyebut itu. Nah, penderitaan Yusuf ini sungguh berat gitu. Kalau orang zaman now nih mengatakan, terutama yang di media sosial ya, nih para netizen ya, ini bisa dianggap Yusuf ini kena mental ya, karena saking berat ya penderitaan begitu. Tapi dia tidak mengeluh. Kenapa? Tadi sudah diuraikan bahwa penulis atau redaksi ini menjelaskan bahwa yang mau dilihat itu adalah bahwa
Tuhan yang berperan di sini. Tapi ada satu hal yang saya kira nanti meminta tanggapan Bu Pendeta Agatha atau menjelaskan ini bahwa, nah begini, kita juga hidup di zaman now nih yang kita apalagi di era media sosial ya, kita gampang sekali membaca ini, melihat postingan itu, ada yang disebut dengan toxic positivity. Jadi orang kemudian berpikir begini, oh iya Yusuf aja begitu kan, tidak dilihat keluhannya, dia tidak mengeluh. Nah ini berarti kalau kamu mengalami penderitaan, ya udah diam aja, itu pokoknya Tuhan berkuasa, Tuhan akan selesai. Anak Tuhan gak boleh mengeluh, anak Tuhan gak boleh sedih, gak boleh marah dan lain-lain. Nah saya ingin Pak Ibu Pendeta Agatha nih memberikan sebuah pandangan tentang ini. Bolehkah kita juga, kan udah dilakukan di kisah Yusuf Bu Pendeta, bolehkah kita melakukan hal yang sama juga? Jadi kalau lain kali saya melihat orang menderita, nangis-nangis, korban, saya bilang udahlah, percaya aja Tuhan pasti punya rencana baik. Ini gimana nih Bu? Supaya jangan keliru. Iya. Rasanya itu jawaban mudah ya untuk untuk situasi sulit gitu, di mana ada orang menderita, ya udah cara kita menghibur, kita bilang aja. Pasti ada hikmah di belakang. Udah gitu kalau hikmahnya ditungguin gak datang-datang, matilah kita, jadi kita yang salah kan. Nah, betul tadi kata Kakak Tika ya, Pendeta Tika menyampaikan bahwa nggak bisa kita akhirnya menggunakan teks ini justru untuk semakin menindas korban kekerasan, bahkan memunculkan toxic positivity gitu di sini. Malah ini akhirnya jadi bertentangan dengan apa yang mau disampaikan oleh kisah ini, justru bahwa kekerasan itu nyata gitu, dan korban itu justru yang jadi pihak yang ditolong Allah gitu. Di sini kan kita melihat betapa keberpihakan Allah itu selalu ada pada Yusuf. Dari berbagai statement yang diulang berkali-kali gitu ya, seperti tetapi Tuhan menyertai Yusuf, tetapi Tuhan membuat segala yang dilakukan Yusuf berhasil. Jadi di sini keberpihakan Allah itu memang ada pada Yusuf, bahkan ketika kita nggak ngomong. Jadi kita nggak perlu bilang nanti Tuhan akan membuat segala macam itu jadi baik. Nggak usah kita ngomong gitu, memang Tuhan udah begitu gitu ya. Dan jadi bagaimana kita harus memposisikan diri di sini, alih-alih kita menjadi orang yang membuat korban itu semakin tertekan karena nggak boleh ngeluh, karena suaranya dibungkam, karena situasinya dinegasi ya, maksudnya situasinya diabaikan lah ya, semacam itu. Disangkal. Nah, jadi bagaimana kita harus bersikap? Justru di sini kita harus sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah ya, berada pada pihak yang sama dengan Allah. Bukankah ketika Allah mereka-rekakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada sesamanya, ini kan juga bukan Allah yang sengaja bikin kan? Maksudnya yang benci sama Yusuf itu kan saudara-saudaranya, bukan Allah yang suruh gitu. Tapi Allah cuma membalikkan keadaan, maksudnya Allah dengan kuasanya mengupayakan supaya kejahatan itu jadi kebaikan, dan itu yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Allah? Bukankah kita juga harus jadi rekan kerja sama Allah dalam mereka-rekakan kebaikan ini gitu? Mungkin kita bisa lihat posisinya Ruben, atau juga kepala penjara yang diketemukan oleh Yusuf gitu ya. Ruben kan ketika Yusuf mau dibunuh, dia langsung menghalangi dengan bilang menumpahkan darah itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan juga kepala penjara yang ditemui Yusuf itu juga nggak mengusik dia, padahal kan banyak yang mungkin mengalami pembulian karena berpikir bahwa dia kan pelaku kejahatan gitu, tapi kepala penjara tidak melakukannya. Nah, kalau kita minta merenungkan di mana posisi kita ketika situasi seperti yang dialami Yusuf itu terjadi, kita perlu melihat orang-orang ini gitu. Kita perlu belajar dari mereka bahwa kalau Allah pun mereka rekakan kebaikan buat orang-orang yang mengalami kekerasan, yang pertama kan kita nggak boleh menyangkali peristiwa kekerasan itu, dan yang kedua kita menjadi orang yang mengiringi orang-orang ini di dalam proses pemulihannya. Bukan kita yang memulihkan karena kita nggak bisa, itu cuma pekerjaan Roh Kudus ya, saya tekankan lagi. Jadi pemulihan itu bukan kapasitas kita, karena ketika seseorang berpulih itu adalah keputusannya dan karya Allah dalam dirinya. Tapi kita bisa jadi orang-orang yang mengiringi orang-orang ini berpulih.
Iya, itu menarik sekali ya. Tadi saya memang sengaja memunculkan pertanyaan itu ke Ibu Pendeta Agatha, bahwa kenyataan kita melihat, mendengar atau membaca karena kita hidup di era digital ya. Ketika ada korban, kita tidak serta-merta menyatakan keberpihakan. Bisa jadi kita menjadi orang yang justru turut menghakimi, menjudge dan membuli begitu. Katakanlah contoh orang pemerkosaan begitu ya, dan yang diperkosa dan itu karena salahnya dia, atau ya seperti saya katakan tadi, toxic positivity. Seringkali kita memang tidak bisa tidak menangkap itu bahwa itu toxic positivity ya. Dan karena itu tadi saya munculkan itu supaya kita memiliki concern tentang itu begitu Bu Pendeta. Nah, kita akan mengakhiri ngulik ini. Apakah ada sesuatu yang Ibu Pendeta Agatha mau sampaikan untuk mengakhiri ngulik kita ini? Jadi kita sudah banyak belajar ya dari kisah ini, dan harapannya firman Tuhan ini terus hidup di dalam diri dan kehidupan kita juga gitu. Karena ternyata ini jadi sumber yang kaya loh buat kita menghadapi situasi yang sekarang ini kita alami. Dalam hal ini tentang bagaimana kita menghadapi kekerasan gitu. Dan pada akhirnya kalau kita kembali ke pertanyaan awal kita dari tema kita ini ya, dapatkah iman memulihkan korban kekerasan? Nyatanya dalam diri Yusuf kita bisa melihat bahwa ternyata bisa. Karena dengan keyakinannya Yusuf bahwa Allah mereka-rekakan kejahatan untuk kebaikan, maksudnya kejahatan yang dilakukan sesamanya untuk kebaikan, dari situ dia punya kekuatan untuk berpulih. Tapi lagi-lagi jangan kita yang ngomong, biarkan korbannya yang berproses sampai akhirnya sang korbanlah yang menyimpulkan sendiri bahwa nyatanya meskipun mereka mengalami kekerasan, karena tentu nggak ada yang pernah minta diperlakukan dengan kekerasan ya, itu bukan salah mereka ketika mereka mengalami hal itu. Tapi nyatanya Tuhan pun jadi pihak yang terus menemani mereka gitu, terus menuntun mereka untuk sampai kepada pemulihan. Dan mungkin kalau kita saat ini memposisikan diri sebagai korban, karena tadi juga di awal kita bilang kan, kalau kita bicara korban, jangan-jangan kita nggak ngomongin orang lain nih, kita bicara tentang diri kita sendiri yang juga berpulih dari berbagai kekerasan yang mungkin kita alami di masa lampau, termasuk juga bahkan yang menimbulkan trauma begitu ya. Mungkin yang bisa disampaikan kisah ini adalah semacam dukungan, penguatan bahwa dalam perjalanan ini ada Tuhan loh yang juga hadir bersama-sama. Jadi lewat berbagai cara, lewat orang-orang di sekitar kita, ada banyak bantuan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk berpulih. Jadi keputusan berpulih itu tetap ada di tangan kita, tapi Allah yang senantiasa mengerjakan pemulihan itu. Saya menangkap bagian itu sebagai sebuah ajakan dari Ibu Pendeta Agatha bahwa kita menjadi semacam support system bagi para korban begitu ya. Dengan demikian kita memberdayakan mereka. Baik, Ibu Pendeta Agatha, terima kasih banyak telah menjadi narasumber di Ngulik Alkitab kali ini. Terima kasih untuk penjelasan disampaikan. Kiranya para sahabat kita di Ngulik Alkitab bisa menyimak, karena materi ini sungguh sangat kaya dan dalam. Sesungguhnya kita banyak ya dibentangkan, diajak melihat hal-hal baru begitu. Secara khusus melihatnya dari perspektif kekerasan dan tentu saja iman yang memulihkan. Dan Ibu Pendeta Agatha menjawab pada kita, tema kita, dapatkah iman memulihkan korban kekerasan? Pengalaman Yusuf menunjukkan pada kita dapat. Dan kemudian tidak lupa bahwa di bagian akhir kita diingatkan bahwa bukan menjadi orang yang membungkam, tapi kita ini sebagai anak-anak Tuhan juga ya, umat Tuhan, justru menjadi support system agar para korban tadi dijelaskan sangat baik oleh Ibu Pendeta Agatha, mampu memaknai sendiri perjalanannya, kemudian menyatakan imannya bahwa Allah sungguh-sungguh hadir, sebagaimana dikatakan dalam suara tadi Yusuf itu, bahwa Allah mereka-rekakan yang baik. Dan sebagai kita menjadi
saya mengatakan begitu ya Bu Pendeta kita dan sahabat, kita menjadi agen Allah yang menyatakan dukungan kepada orang-orang yang menjadi korban. Tadi Ibu Pendeta kita mengatakan tanpa kita katakan pun Tuhan pasti berpihak pada orang-orang yang lemah yang ditindas ini. Tapi mari kita mengizinkan diri kita untuk menjadi agen yang betul-betul menunjukkan keberpihakan Allah kepada para korban. Sehingga dengan demikian mereka berdaya, entah itu harus melalui proses dan sehingga para korban ini sungguh-sungguh dapat pulih sebagaimana Yakub. Oke, tuntas sudah jumpa kita di Ngulik Alkitab episode ini. Sungguh kami berterima kasih. Durasi kita mungkin agak panjang kali ini, tapi saya berharap bahwa para sahabat bisa menikmatinya karena memang ulikan kita sayang kalau dilewatkan begitu saja. Jadi sekali lagi terima kasih atas setia bersama kami. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Ulikan kita kali ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan tentu saja kami mengapresiasi dukungan yang diberikan baik dengan like, memberikan komentar, membagikan kepada orang lain, dan juga melakukan subscribe di channel Bible Study. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akhiri ngulik kita dengan doa penutup oleh Ibu Pendeta kita. Silakan Bu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami telah belajar Tuhan dari kisah Yusuf, seorang yang mengalami kekerasan, tapi juga bukan hanya berhenti sebagai korban, tetapi sebagai penyintas yang justru bisa mengampuni orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap dirinya dan memiliki kekuatan untuk memelihara mereka. Kami percaya Tuhan, proses pemulihan itu terjadi karena Tuhan hadir, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Yusuf yang saat itu mengalami kekerasan, dan ketika kami saat ini juga hadir dan hidup sebagai orang-orang yang pernah mengalaminya, kiranya sebagaimana Engkau mau hadir dalam perjalanan Yusuf, Engkau juga mau hadir dalam kehidupan kami dan menolong kami berpulih. Bagi kami yang juga melihat orang-orang yang kami kasihi menjadi korban kekerasan, Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi agen-agen yang menyatakan kehadiran-Mu di dalam proses pemulihan mereka. Tolong kami agar kami dapat memberikan dukungan yang mereka perlukan, dan tolong kami agar akhirnya mereka bisa menerima dan merasakan pemulihan dari Tuhan dengan kehadiran kami juga. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang akan terus menuntun langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.